Silakan, Zat. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Uh, Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tadhib, Ta'liq uh, Matan Abu Syuja atau Matan Ghayah wa Taqrib. Kita kemarin terakhir sampai di ya di bab tolak ya kemarin ya. Tapi kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab raja'ah. Sebentar. Baik. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, faslun wa idza talaqa imra'atahu wahidan aw ithnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Ya, bab baru yaitu bab tentang ar-raja'ah atau bab tentang rujuk. Al-Imam Abu Syuja mengatakan faslun, bab baru yaitu wa idza talaqa imra'atahu, ketika seseorang menceraikan istrinya, wahidatan awisnataini, dengan talak satu atau talak dua, falahu muraja'atuha malam tangqadi iddatuha, ya, maka bagi dia boleh untuk muraja'ah, artinya adalah rujuk, ya, malam tangqadi iddatuha, selama iddahnya belum selesai. Ya, di sini bab baru yaitu tentang ahkamur raja'ah, hukum tentang rujuk. Ya, ar-raja'atu bi fathir ra, ya, ar-ra. Ya. Kemudian ada yang mengatakan arri, ya, huqiya kasriha, yaitu ar-rija'ah. Secara bahasa adalah al-marratu minar rujuk. Ya, secara bahasa adalah raja'ah itu satu kali rujuk. Ya. Jadi ar-raja'ah itu satu kali rujuk. Kemudian wasyara'an, secara syariat, raddu zaujati ilan nikahi fi iddati talaqin ghairi ba'inin ala wajhin makhsus. Yaitu secara syariat adalah mengembalikan, ya, istri kepada nikah. Ya, jadi di sini bukan memulai sesuatu yang baru, tapi mengembalikan. Ya, jadi mengembalikan istri yang awalnya di dalam ismatun nikah, kemudian ada sesuatu yang menghalanginya, nah kemudian balik lagi. Itu namanya ar-raja'ah fi iddati talaqin ghairi ba'in, di dalam iddah talak. Ya, iddah talak di sini iddah masa masa iddah ketika diceraikan, ya. Ya, ghairi ba'in, ya, bukan yang ba'in. Kalau ba'in ada dua, yaitu ba'in sugro dan ba'in kubro. Ya, ba'in sugro ketika ingin rujuk, maka dia harus akad dengan akad yang baru. Adapun ba'in kubro nanti kita bahas setelah ini. Ya, kemudian ala wajhin maksus. Ya, di sini dalam pengertian ini maka raja'ah itu digambarkan bahwa dia sebenarnya awalnya sudah memiliki ismah, yang memiliki akad, memiliki ikatan antara suami istri, kemudian ada jeda, ada hal yang menghalangi, nah kemudian balik lagi, kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti berbeda dengan dia memulai memulai akad yang baru. Ya, karena apa? Karena ini adalah dawam, atau ini adalah proses keberlanjutan, bukan memulai. Ya. Ya, ada kaidah mengatakan, ya, yuktafaru fid dawam mimma la yuktafaru fil ibtida. Jadi terkadang hal yang sifatnya melanjutkan itu tidak masalah, ya.
yang seperti sebagaimana yang dipermasalahkan di dalam ketika ibtidak, ya, atau memulai. Ya, ala wajhin maksus maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian sebagaimana apa namanya? Orang yang misalnya istri kita haid misalnya nggak boleh jima, misal kemudian setelah selesai haid maka boleh lagi, itu adalah dawam, dia masih istri kita walaupun dia awalnya terhalang. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian tadi disebutkan ya, oh idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu, ya, kalau seandainya seseorang menceraikan istrinya perempuannya, ya, baik satu ataupun dua, maka baginya boleh. Ya, boleh di sini tanpa izin. Ya, tanpa izin apa? Istrinya, tidak harus minta izin kepada istrinya. Ya, adapun masalah ishad, ya, ishad di dalam talak itu mustahab dalam mu'tamad mazhab. Ya, walaupun qaul qadimnya mazhab Syafi'i itu ishad itu disebutkan awalnya wujub, kemudian apa namanya, beliau berubah pikiran sebagaimana pendapat jumhur yaitu mustahab. Terus dikatakan di akhir hayatnya Imam Syafi'i juga mengatakan ishad dalam rojak ini juga wujud kembali, gitu. Akan tetapi mu'tamad madhab itu yang mustahab. Bighairi idniha, tanpa izinnya, ya. Plus juga apa? Tidak disyaratkan harus ishad. Ishad itu mempersaksikan bahwa dia apa? Dia sudah merujuk istrinya. Murajaatuha, yaitu rujuknya malam tangqadi iddatuha, selama iddahnya belum selesai. Ya. Maka rujuk ini bisa dengan apa? Dengan ucapan. Ya. Hanya dengan ucapan kalau di dalam mazhab. Ya. Jadi tahsul raja'atu minan natiqi bil alfat. Ya, dengan lafat. Ya. Contoh lafat adalah yang lafat yang sore itu seperti raja'tuki, saya merujuk kamu. Atau yang apa namanya, tasarrufa minha, yang apa namanya, pecahan dari kata rujuk itu ya. Raja'tuki, kemudian apa namanya, pokoknya pecahan dari kata rujuk. Pada bahasa Indonesia berarti sorehnya adalah rujuk. Kemudian juga apa namanya, kalau mengatakan roddat, misalnya rodda yaruddu, mengembalikan, kalau seandainya dikatakan roddat tuki ila nikahi atau li nikahi, jadi mengembalikan kepada nikah, itu juga apa, itu juga dikatakan sorry, walaupun kalau dikatakan rodat tuki saja itu kinayah itu, ya, tapi kalau ditambahkan rodat tuki ila nikahi itu dia sorry. Kemudian amsak tuki alaiki, alaihi misalnya, itu juga dikatakan sorihani dalam kitab Fathul Qarib, sorihani fir raja'ah. Kemudian wa anna qaulahu tazawwajtuki au nakahtuki kinayatan. Nah, tapi kalau kata misalnya dia merujuk dengan kata tazawwajtuki atau saya nikahi kamu, gitu ya. Atau nakahtuki misalnya. Saya nikahi kamu atau saya zawaj denganmu misalnya. Maka dua lafaz itu adalah kinayah. Kenapa? Karena bisa dimaksudkan yang dimaksud dulu, gitu ya. Maksudnya saya dulu menikahimu. Ya, makanya harus dengan niat yang seperti itu ya. Kalau tidak dengan niat rujuk maka tidak sah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa kaidah mengatakan ya, yuktafaru fid dawam mala yuktafaru fil ibtida. Jadi kalau akad itu di dalam akad nikah itu ketika muhrim itu nggak boleh ya. Ketika memulai akad nikah nggak boleh. Tapi kalau rujuk boleh. Ya, makanya disyaratkan apa namanya? Di dalam Fathul Qarib ya, wa syartul murtaji'i illam yakun muhriman. Ya, kalau dia bukan muhrim, karena muhrim itu boleh. Ya, boleh apa? Merujuk. Yaitu apa? Ahliyatun nikahi binafsi. Maksudnya plus di sini disebutkan syaratnya adalah ahliyatun nikahi binafsihi. Ya, syaratnya adalah orang yang bisa rujuk, berarti orang yang bisa menikah sendiri. Ahliyatun nikahi binafsihi. Ya, maka disebutkan dalam kitab Fathul Qarib juga disebutkan, maka wahina idin fatasihu raja'atu sakran la raja'atal murtad. Ya, maka orang yang sakron, ya, mabuk, itu
apa namanya, dianggap sah la raja'atal murtad, kalau murtad tidak sah. Ya. Kemudian juga disebutkan ya, wala raja'atas sabiyyi wal majnun, dan juga tidak pula rujuknya anak kecil, karena anak kecil yang belum dewasa itu dia tidak bisa mubasyarah akad dengan dirinya sendiri, dia dinikahkan ya. Dan juga majnun, karena majnun itu apa namanya? Karena dia kehilangan apa namanya? Ahliyah. Ya, ahliyah untuk nikah. Ya, majnun orang yang hilang akal, maka tidak sah rajaahnya juga. Ya, kata Ibnu Qasim di sini ya, li'anna qulan minhum ghairu ahlin lin nikah bi nafsi, karena yang disebutkan tadi itu tidak bisa menikahi orang lain dengan dirinya sendiri, maksudnya tidak dinikahkan. Ya, beliau mengatakan bi khilafi as-safih wal abad. Beda dengan orang yang safih dan budak, maka rujuknya sah. Ya, maka rujuknya sah. Walaupun safih dan juga budak itu tawaqafa tidak unikahima ala idnil wali wa sayyid. Ya, walaupun kalau seandainya dia memulai, ya, dia itu apa? Dia itu apa namanya? Harus dengan izin walinya, ya, dan juga sayyidnya. Kalau safih wali, kemudian kalau budak itu adalah as-sayyid. Kemudian kita lanjutkan perkataan musannif, beliau mengatakannya, Al-Imam Masyudah mengatakan, fa ini qadat iddatuha, sebelum kita masuk ke situ, kita masuk ke catatan kaki nomor 1. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Ya. Dan para suami-suami mereka itu ahaqqu, paling berhak, lebih berhak biraddihinna, untuk rujuk dengan mereka, ya, fi dzalika, dalam hal tersebut. Ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan wal muradu birraddi ar-raja'ah. Kata Syalbugha, beliau mengatakan yang dimaksud rad di sini adalah ar-raja'ah, yaitu rujuk, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu taala anhu, murhu fal yuraji'ha, perintahkan dia maka hendaklah dia merujuknya. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan wa kana Abdullahi talaqa tatliqatan, dan waktu itu Abdullah, ya, bin Umar itu mentalak dengan satu kali talak. Ya, maksudnya bagaimana istidlalnya, ditalak tapi rujuk. Ya, berarti apa? Berarti boleh. Kalau dia talak 1 dan talak 2 boleh dirujuk. Wa fi riwayatin inda Muslimin kana Ibnu Umar idza su'ila an dzalika qala li ahadihim amma in talaqta imra'ataka marratan aw marrataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani bihadza. Ya. Jadi Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ketika ditanya tentang talak 1 atau talak 2 kepada mereka, ya, salah satu dari para penanya itu, adapun jika kamu mentalak istrimu 1 atau 2 kali, maka Rasulullah SAW selalu memerintahkan untuk rujuk. Ya, amaruni bihada, yaitu ai bi murajaatiha, ai maksudnya untuk rujuk. Kemudian dari riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata summa raja'aha. Ini juga dalil berikutnya bahwa pernah Umar menceritakan bahwa Nabi itu pernah menceraikan Hafsah, ya, istrinya beliau, anaknya Umar, kemudian dirujuk. Ini dalil menunjukkan bahwa talak 1 dan 2 itu rujuk. Ya, nusus dalam hadis-hadis tersebut dan riwayat-riwayat ini menunjukkan demikian. Kita ke atas lagi. Ya, sebentar. Ya, kemudian fa in qadat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Ya, kalau seandainya selesai iddahnya, maka apa namanya, halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Boleh juga dinikahi lagi. Artinya seperti rujuk, tapi dengan syarat apa? Akad yang baru. Wa takunu ma'ahu alama baqiya minat tolak. Maka sisanya nanti nyambung tuh talaknya. Jadi misalnya apa namanya?
dia ceraikan istrinya 2 kali cerai terus dibiarkan sampai iddah, ya. Fa in qadat iddatuha halalahu nikahuha. Boleh nggak nikah lagi? Boleh. Tapi dengan akad yang baru, dan poin pentingnya di sini adalah alama baqiya minat tolak. Maka talaknya yang sisanya aja. Jadi ketika dia nikah lagi talaknya tinggal satu. Kalau satu udah langsung bain kubro itu. Kalau dia sudah pernah menceraikan istrinya 2 kali. Ya, jadi eh, ya di dalam Fathul Qarib disebutkan wa takunu ma'hu ba'dal aqdi ala ma baqiya min at-talaqi sawa'un ittasalat bi zaujin ghairihi amla. Ya, baik ittasalat, ya, apa namanya? Nyambung, apa namanya? Nikahnya itu nyambung atau dia tidak nyambung. Maksudnya di jeda dia pernah nikah sama orang lain. Ya, misalnya dia eh, cerai 2 terus dibiarin sampai selesai iddahnya, terus mau dirujuk kan nggak bisa, dia harus akad lagi. Ya sudah, mau akad lagi, kebetulan dia udah mau nikah sama orang lain misalnya, udah nikah, dia nikah sama orang lain, nah kemudian diceraikan, nikah lagi sama suami pertama, maka sisanya tetap sama aja. Jadi sisanya tinggal satu talak, gitu ya. Fa in talaqaha zawjuha thalathan in kana hurran aw talqataini in kana abdan qabla ad-dukhuli aw ba'dahu lam tahil. Nah, ini berikutnya ya. Sebelum kita masuk ke situ kita lihat catatan kaki dulu ya. Nomor 2 silahkan digeser. Ya, Ruwiya an Umar radhiyallahu taala anhu annahu su'ila amman talaqa imra'atahu talqataini wa qadat iddatuha. Diriwayatkan dari Umar bahwa beliau ditanya bagi orang yang menceraikan istrinya dengan 2 kali talak. Kemudian masa iddahnya selesai, fatazawwajat ghairahu wa farraqaha. Ya, kemudian dia menikah dengan orang lain dan dia menceraikannya. Maksudnya dia sudah cerai dari suami keduanya. Summa tazawwajahal awal. Kemudian nikahlah lagi dengan suami pertama tadi. Faqala, kemudian Umar mengatakan, hiya indahu bima baqiya minat talak. Ya, dia tersisa talak yang dia sudah lakukan di pernikahan pertama. Ya kalau dia baru talak 1 berarti masih 2. Kalau dia sudah apa namanya talak 2 berarti tinggal 1 alias talak 3. Ya, atau talak yang terakhir maksudnya. Tapi kita ke atas lagi. Kita masuk ke talak 3. Fa in talaqaha salasan. Kalau seandainya dia, yaitu si suami tadi menceraikan istrinya 3 kali. Ini cerainya istri 3 kali ini mau pisah-pisah, mau barengan sekali, cerai 3 langsung, sama saja fil madhabnya. Jadi sama saja, tetap dinilai apa? Dinilai tetap bain, ya bain kubro. Itu kalau orang merdeka berarti 3. Kalau dia budak maka 2 ya. Baik dia menceraikan 3 kali itu, ya tadi sudah kita bilang ya, satu majelis atau apa berkali-kali dalam satu waktu atau berkali-kali. Baik dia menceraikannya sebelum duhul atau ba'da duhul. Kalau dia talak 3, tetap talak 3. Ya, tetap apa? Tetap bain kubro. Ya, jangan sampai beranggapan bahwa kalau dia belum duhul terus ditalak 3, maka boleh rujuk. Nggak boleh. Dia rujuknya tetap sama aja. Ya, tidak boleh rujuk, atau kalau seandainya pengen nikah lagi maka harus memenuhi 5 syarat. Di sini sebutkan ya. Fa in talaqa salasan lam tahillul lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Ya, kecuali setelah ada 5 syarat. Ya. Yang pertama ahaduha inqida'u iddatuha minhu. Ya, selesainya iddah darinya yaitu suami pertama, ay al-mutallaq maksudnya. Ya. Inqida'u iddatuha minhu artinya adalah al-mutallaq yaitu suami yang pertama. Wasani yang kedua tazwijuha bi ghairihi. Ya, artinya adalah akad, dan tajwiz itu dengan akad yang benar. Adapun akad yang batil maka tidak dianggap. Ya, di antara akad batil misalnya dia menikahi orang lain dengan syarat setelah duhul dia cerai. Ya, jadi disebutkan atau di apa namanya disyaratkan di dalam akad.
maka itu namanya muhallil, itu tidak sah seperti itu ya. Tazwijuha bi ghairihi tazwijan sahihan, harus nikahnya beneran. Ya, tidak boleh nikah yang tidak sah gitu ya. Kemudian yang ketiga, syarat berikutnya adalah dukhuluha biha. Ya, dukhuluha biha artinya adalah dukhul itu jima. Maksudnya apa? Suami yang kedua tadi. Ya, berjima. Ya. Kemudian wa isobatuha dan isobah. Isobah itu artinya memasukkan kemaluannya atau minimal dari yang sudah dianggap jima, yaitu hasyafah, ujung kemaluan atau kepala kemaluan itu al-qadruha min ya, atau seandainya terpotong maka kadarnya, di mana dikubul mar'ah, dikubul perempuan atau di kemaluan istri ya. Kemudian juga di sana ini juga penting juga di bisartil intisari fid dzakari ya. Ini saya bacakan di kitab Fathul Qorib ya, di sini nggak ada. Dengan syarat intisar fid dzakar. Jadi si apa namanya zakarnya atau kemaluan laki-lakinya harus berdiri. Ini satu-satunya apa? Syarat intisar di sini ya. Syarat intisar atau syarat harus berdiri wa qaunul muliji mimman yumkinu jima'uha la tiflan ya. Orang yang dinikahi atau orang yang laki-lakinya suami keduanya itu harus orang yang memang memungkinkan jima, bukan anak kecil. Ya. Ya kalau seandainya anak kecil dia nggak bisa menceraikan, bagaimana cerainya gitu. Ya kan syarat nanti berikutnya adalah setelah dia jima kemudian cerai kemudian selesai wa bainunatuha minhu, itu yang keempat ya, yaitu apa? Diceraikan kemudian banat. Ya sudah tidak roji'i lagi. Kemudian yang terakhir bainunat, yang jelas dia sudah banat dari apa? Suami pertama. Kemudian yang terakhir adalah inqidha'u iddatuha minhu. Ya, selesai iddah dari suami yang kedua. Jadi kalau kita simpulkan ya, syaratnya apa? Ada 5. Yang pertama, cerai dari suami pertama. Kemudian eh, iddah, selesai iddahnya tentunya. Iddah dari suami pertama. Kemudian yang kedua, dia menikah lagi dengan nikah yang benar. Kemudian dia dukhul, ya dengan dukhul yang benar. Kemudian dia pisah atau cerai dari suami kedua dan tentunya eh, sesudah bain, tentunya bukan rojai lagi. Nah yang berikutnya adalah selesainya iddah dari suami kedua. Nah baru setelah itu baru dia bisa nikah lagi. Nah kalau dia bain kubro surti ini, maka talaknya kembali lagi 3 talak. Ya, jadi balik lagi dia seperti direset lagi jadi 0 gitu ya. Ya, kemudian kita lihat catatan kaki di sini. Catatan kaki nomor 1 berarti. Nomor berapa? Sebentar, geser dulu ke atas afwan. Tadi di mana tadi? Oh ya, isobatuha wa dukhulu biha wa isobatuha. Taib. Geser. Ai wat'uha, maksudnya isobah itu wata, jima, liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu, maksudnya kalau sudah talak 3 maka tidak halal baginya mimba ya, hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai apa? Mimba hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai dia menikahi suami yang lain. Fa in talaqa fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududullah. Ya, kalau sudah diceraikan dari suami kedua fala junaha alaihima, maka tidak mengapa bagi keduanya lagi ayataraja'a, kalau mau nikah lagi, in dhanna, kalau mereka berdua menyangka akan bisa apa namanya menegakkan hududullah. Ya, talaqaha ay talaq as-salis, maksudnya talaqaha dalam firman Allah yang pertama ini sebutkan fa in talaqaha, artinya adalah talak 3. Ya taraja'a bi aqdin jadid, maksudnya ya taraja'a bukan rujuk tapi apa? Nikah lagi. Yuqima hududullah artinya ma talaba minhuma min huquqiz zaujiyah. Ya, maksudnya menegakkan hak-hak zaujiyah, suami istri. Kemudian geser sebentar sebelum geser. Orang Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang apa namanya perempuan
apa namanya, istrinya Rifa'ah Al-Quradi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kuntu inda Rifa'ah. Wahai Rasulullah, saya dulu suami istrinya Rifa'ah. Fatallaqani fa'abat talaqi. Kemudian dia menceraikanku dan banat gitu kira-kira. Banat. Fatazawwajtu Abdurrahman ibn Az-Zubair, dan saya menikahi Abdurrahman bin Zubair. Innama ma'ahu mislu hudbatus saubi. Ya. Kemudian dia mengeluh tuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti di apa namanya, hudbatus saub nanti ditafsirkan ya. Hudbatus saub intinya dia mengeluhkan apa namanya, kemampuan Abdurrahman bin Zubair itu dalam berjima. Ya, nanti kita sebutkan tafsiran Syekh Al-Bukhari ya. Hadbatus saub itu. Jadi ujung seperti ujung baju. Maksudnya bagaimana kita baca nanti belakangan. Intinya dia mengeluhkan apa? Abdurrahman tuh kurang gitu ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidina antarji'i ila Rifa'ah." Terus kalau kamu nyesel sama Abdurrahman bin Zubair, kamu mau balik ke Rifa'ah. Kemudian kata Nabi, "La, enggak boleh. Hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailaituki." Ya. Jadi Nabi mengatakan enggak boleh sampai kamu merasakan usailatahu dari kata asal tasghir dari kata asal, madu. Ya, nanti kita tafsirkan di bawah seperti yang Hadlatus Sabda juga, wa yazuqu usailatuki, dan dia juga merasakan sedikit madumu. Baik, kita lihat tafsirnya. Abad tolaki artinya minal batti wa huwal qatu, maksudnya banat ya. Ayat tolakohan salah, maksudnya banat bainunatan kubro maksudnya. Jadi sudah ditalak 3 oleh siapa? Rifa'ah. Kemudian hadbatus saub tadi disebutkan hasiyatuhu, ujung ya. Syabahat bihi istirqa'a dzakarihi. Jadi dia apa namanya? Memisalkan ya, lenturnya kemaluannya. Jadi kemaluannya itu enggak wallah alam ya, tapi intinya lentur lah kemaluan gitu ya. Wa kaifa annahu la qudrata lahu 'alal wati. Wa kaifa annahu la qudrata lahu 'alal wati. Ya, dan bagaimana menceritakan bahwa Ibnu Zubair itu tidak mampu untuk jima. Kemudian kata apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya, la hatta tadzuqi usailatahu. Sampai kamu merasakan tasghir dari asal tadi, maksudnya kinayatun alil jima, maksudnya adalah jima. Walaupun hatnya itu ditasghir atau ibaratnya itu jimanya walaupun minimalis lah, sampai dianggap jima, yaitu memasukkan hasyafah kepada kemaluan. Hasyafah itu ujung kemaluan laki-laki itu ya. Kemudian syabbaha ladzatal jima' bi ladzati dzuqil asal. Ya, ini dia Nabi mentasbih kenikmatan jima itu sebagaimana menikmati madu. Usailah qit'atun saghiratun minal asal. Ya, tadi sudah sebutkan usailah itu asal musaghar. Wa fi isyaratin ila annahu yakfi aqallul jima'. Ini kita kasih al-buqa. Ini cukup ya dengan yang disebut jima walaupun aqallul jima. Jima yang paling minim. Wa huwa yaitu apa? Dukhul hasyafatiz dzakari fil qurb fil farji. Ya, yaitu adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki, kepala kemaluan laki-laki dalam kemaluan perempuan. Kita lanjut lagi. Ya, wa bainunatuha minhu, catatan kaki nomor 1, geser ke bawah lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ai inqita'u iddatu nikahiha minhu bitolakin aw fasin aw maut. Artinya harus selesai iddah nikah dari suami yang kedua dengan talak atau fasakh atau meninggal dunia. Taib. Ya, Syekh Jabbar bertanya, tadi isyad yang dihukumi sunnah apakah hanya saat rujuk atau saat talak juga dihukumi? Nah, talak juga sama. Begitu pula juga talak sama. Ya, begitu pula qaul qadimnya Imam Syafi'i ketika talak, pembahasan masalah talak juga qaul qadimnya beliau mewajibkan. Ya, kemudian qaul jadidnya tidak dan mu'tamadnya adalah tidak. Tapi di dalam bab apa namanya? Dalam bab raja'ah itu sebagaimana di dalam Nadmu Zubat disebutkannya bahwa Imam Syafi'i balik lagi ke pendapat yang terakhir yaitu wajib, tapi mu'tamadnya adalah tidak wajib.
Jadi sama ya, ketika pembahasan masalah rujuk dan juga tolak. Jadi ishadnya sama-sama mustahab, tidak syarat. Akan tetapi walaupun apa namanya, walaupun itu mustahab ya, akan tetapi eh, kita wajib menganjurkan seseorang untuk ishad. Bayangkan kalau ditalak nggak ketahuan istrinya, terus dia biarin aja istrinya gitu, dia sangkanya istrinya itu sudah banat gitu kan dari suaminya, sudah selesai 3 kali haid misalnya. Nah, dia menerima khidbah orang lain tentunya kan gitu. Nah, kemudian suaminya datang, dia bilang saya rujuk, padahal nggak ada yang tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu. Ada saksi nggak? Nggak ada saksi. Nah, kemudian perempuan ditanya, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kalau seandainya dia menafikan rujuk padahal si suami nggak ada saksi, maka hukum kodoknya yang menang perempuannya gitu. Jadi walaupun mustahab itu apa, tetap kita eh, apa ya, nas alal ishad. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ustaz, lanjut pertanyaan Ustaz. Ya, fadl. Eh, dengan kasus tadi, kalau nggak salah kan di pengadilan agama itu mewajibkan untuk isyhad. Jadi talaknya baru jatuh ketika di depan hakim, Ustaz. Ya, Nah, eh, ka- kalau seandainya seperti itu, kan kalau nggak salah ada kaidah bahwa hukumnya keputusan hakim itu mengangkat khilaf. Nah, mm-mm. dengan kasus seperti ini, untuk kasus di Indonesia, apakah berarti kalau seandainya ada seseorang yang mentalak istrinya tanpa ada saksi dan tidak di pengadilan, maka talaknya ini tidak dianggap gitu, Ustaz? Ya, Meskipun mungkin jumhurnya bilang jatuh gitu. gimana? Masih berapa? Jumhur bilang jatuh. Tadi kan kalau nggak salah Jumhur bilang Oh ya, nggak harus ada nggak harus isyhad. tidak syarat. Sementara Betul. Indonesia harus di pengadilan. Ya, itu apa namanya? Kalau di kota ya tentunya hakimnya yang menentukan nantinya gitu kan. Ya, ketika ketika hakimnya itu mempersyaratkan, ya dia harus ikut kepada hakim yang menghukumi itu gitu. Kan itu nanti ketika perkara itu diangkat ya. Perkara itu diangkat. Tapi kalau dia perkaranya itu tidak diangkat ya, sudah dimaklumin antara suami istri selesai, ya sudah selesai. Itu bukan perkara yang harus diselesaikan ketika di hadapan hakim gitu. Tapi kalau seandainya perkaranya diangkat, nah nanti hakim menghukumi, maka dia ya yang menang, yang apa, keputusan itu di sisi hakimnya. Seperti itu ya. Tapi kalau memang berdua ini tidak apa namanya, tidak masalah kan, tidak mempermasalahkan, terus sepakat ya udah. Jadi selesai. Tapi kalau seandainya jadi masalah terus diangkat ke hakim, ya hakimnya yang memutuskan. Seperti itu ah. Ya karena Berarti nanti secara nggak mm, langsung memang harus talak di depan hakim dong, Ustaz. Karena kan eh, kalau di Indonesia, iya, karena kan kita iya kan semuanya otomatis tercatat, betul, betul, dokumen betul, catatan sipil dan lain-lain. betul. Ya memang seperti itu. Kemudian ya seperti itu ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, eh, andai kan ada orang yang nauzubillah gitu mentalak istrinya tapi di rumah, Mm-mm. eh, apakah kita bisa bilang atau suami tersebut, si suami istri ini bisa menganggap bahwa talaknya nggak jatuh, Ustaz, di antara mereka berdua karena tahu bahwa talaknya itu harus di depan hakim. Kak gini, kalau talak tidak harus di depan hakim. Jadi kalau di depan hakim itu maksudnya kalau ada khilaf kan, tadi sebutkan. Kalau ada khilaf terus diangkat ke apa namanya, ke hakim yang hakim ini memiliki madhab bahwa istirot apa disyaratkan harus ishad, maka yang penyelesaiannya di depan hakim gitu. Tapi kalau dia mentalak istrinya terus istrinya ridho aja nggak diangkat, ya udah selesai talaknya Hmm, gitu. ber- Maksud berarti tetap jatuh ya, Ustaz? tetap jatuh. Hmm. Kalau diangkat, dia diangkat, nah baru nanti keputusannya di sisi hakim kan gitu. Sedangkan tadi ya, hukumul hakim apa namanya, iya, keputusan hakim itu yarfaul khilaf, dan juga misalnya itu adalah istihad, maka istihad lah yang kotubil istihad. Jadi kalau sudah jatuh ya udah jatuh gitu. Jadi ya ketika diangkat ya baru itu perkaranya apa? Perkaranya diputuskan oleh hakim. Tapi kalau ketika tidak ada khilaf,
dan dua-duanya bermadzhab Syafi'i misalnya meyakini itu adalah mustahab atau jumhur seperti pendapat jumhur dan dua-duanya meridhoi ya selesai. Ya, kemudian juga masalah kemarin ya, Afwan, anak jadi ingat kemarin yang anak sampai belok ke Hambali itu ternyata memang Hambali dan Syafi'i itu sama anak baca di Darul Ifta. Ya, dalam masalah kitabah itu. Ya, secara umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya insya Allah. Nah, Cukup Ustaz. Alhamdulillah. kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.